Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi muslim? Semoga kamu diberikan keberkahan ya di hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mengeluh dikala tertimpa musibah. Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu dan nyalain notifikasinya agar kami lebih kuat dan semangat membuat konten setiap harinya. Jangan lupa like, komen, dan share ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Betapa banyak telinga yang dipergunakan untuk melawan Allah dan Rasul-Nya yang tidak memiliki keinginan selain mendengarkan dan mengikuti kebatilan, berpaling dari kebenaran dan tidak mau menyimaknya. Bagaimana dengan orang yang binasa dengan lisan yang ia pakai berbicara? Cukuplah hadis Mu'adz radhiyallahu anhu berikut ini menjadi peringatan tentang bahaya lisan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku ke dalam neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu telah bertanya tentang urusan besar itu, namun urusan besar itu sangatlah mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kamu menegakkan sholat wajib, menunaikan zakat wajib, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Maukah kutunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai dari neraka. Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Serta sholatnya seseorang di tengah malam. Maukah ku beritahu tentang pokok segala urusan, tiangnya agama, dan puncak tertingginya? Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Maukah ku beritahu kamu kunci semua itu? Tahanlah ini." Beliau menunjukkan ke lisannya. Mu'adz bertanya, "Wahai Nabiullah, apakah kita akan disiksa hanya karena perkataan kita?" Rasulullah SAW bersabda, "Kamu ini bagaimana Mu'adz? Adakah yang menyungkurkan wajah manusia ke neraka kalau bukan hasil dari kata-kata lisannya?" Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan lain-lain dengan sanad sahih. Bagaimana dengan seseorang yang binasa lantaran tangan yang ia pakai untuk mengambil hal-hal haram, atau menulis maksiat atau menyakiti orang muslim, serta kaki yang ia langkahkan menuju apa yang ia murkai dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Secara umum, manusia kadang menganggap enteng suatu urusan, padahal di sisi Allah itu sangat besar. Inilah ancaman keras yang termaktub dalam hadis di atas. Kemudian apakah yang dimaksud itu kekal di neraka ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan hadis-hadis yang senada dengan di atas dibiarkan apa adanya, tidak kita takwilkan. Ada juga yang berpendapat maksudnya barang siapa yang menghalalkan perbuatan seperti itu dan menganggapnya boleh-boleh saja padahal itu haram, maka ia kafir, sebab ia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Misalkan seseorang menghalalkan membunuh, padahal perbuatan tersebut adalah haram. Ada juga yang berpendapat maksudnya bahwa surga itu diharamkan baginya pada waktu tertentu. Contohnya pada waktu orang-orang pendahulu masuk surga. Ada juga yang berpendapat maksudnya diharamkan surga tertentu seperti surga Firdaus. Ada juga yang berpendapat bisa jadi itu adalah syariat orang terdahulu. Wallahu a'lam. Yang jelas cukuplah kita mengetahui bahwa itu adalah ancaman keras dan larangan besar untuk mengingatkan hati-hati kita. Bukhari meriwayatkan hadis senada dengan ini dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bertemu dengan pasukan musyrikin. Mereka berperang satu sama lain. Tak kala Rasulullah SAW beristirahat ke kamp pasukannya dan kaum musyrikin kembali ke kamp pasukannya. Sebelumnya di barisan Rasulullah SAW ada seorang lelaki yang tidak membiarkan adanya seorang musuh pun yang terpisah dari pasukannya. Ia kejar dan ia tebas dengan pedangnya. Maka para sahabat berkata, "Hari ini tidak ada satupun yang mampu menandingi si fulan." Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah penduduk neraka." Maka ada seseorang yang mengatakan, "Aku akan mengikutinya." Sa'al berkata, maka orang itu mengikutinya. Setiap kali ia berhenti, orang itu juga berhenti. Jika berkelebat, ia juga ikut berkelebat. Kemudian lelaki itu terluka sangat parah, hingga akhirnya menyegerakan diri untuk mati atau bunuh diri. Ia letakkan pedangnya di atas tanah. Setelah itu ia menusukkan diri ke pedang itu hingga tewas. Maka orang ini menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Aku bersaksi engkau benar-benar utusan Allah."
"Ada apa?" tanya Rasul. Ia berkata, "Orang yang Anda sebut-sebut sebagai penduduk neraka tadi, di mana orang-orang takjub kepadanya, maka katakan kepada orang-orang, aku akan membuntutinya untuk kalian." Maka aku keluar mengikutinya dan kemudian ia mengalami luka parah. Lalu ia menyegerakan diri menjemput kematiannya. Ia letakkan pedangnya di tanah dan meletakkan ujungnya di antara kedua susunya. Setelah itu ia menusukkan dirinya di atas pedang itu hingga tewas. Mendengar penuturannya itu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang itu benar-benar melakukan perbuatan penduduk surga pada pandangan manusia, padahal sebenarnya dia termasuk penduduk neraka. Dan seseorang itu benar-benar melakukan perbuatan penduduk neraka dalam pandangan manusia, padahal sebenarnya ia termasuk penduduk surga." Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Makhozi, bab Ghazwatu Khobair. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meneguhkan kita di atas kebenaran, memberikan kepada kita kecintaan keimanan, dan menghiasi keimanan itu di dalam hati kita sehingga terasa indah, dan menjadikan kita membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, serta menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan amalan-amalan kita ikhlas karenanya dan tidak mencampuri di dalamnya keinginan untuk siapapun selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.